Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi alladzi anzala alaina bifadlihil karim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan hadirin sekalian, bunda-bunda solihah Majelis Taklim Syamila yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus Roisatul Majelis Ibu Seruni yang kami hormati dan kami muliakan. Yang pertama dan utama, tak lupa senantiasa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada kita semua yang hadir di sini. Yang pertama, nikmat kesehatan. Dengan kita diberikan sehat, kita dimudahkan, diringankan melangkah kaki untuk menuju ke majelis ilmu, majelis yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenikmatan iman dan Islam yang menjadikan kita dengan kenikmatan iman dan Islam itu senantiasa menjadi pribadi yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekal istiqomah tadi, insya Allah kelak kita akan menghadap Allah dengan keadaan husnul khotimah. Bila dengan keadaan husnul khotimah kita menghadap Allah, maka tentu kita akan menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, beliau Nabi besar Muhammad beserta keluarga, para sahabat beliau yang sangat kita nanti-nantikan syafaat beliau kelak di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya Nabi pernah bersabda, sebagai muqaddimah kita akan menyampaikan apa yang disabdakan Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Mau nggak ibu-ibu? Masuk surga bersama Nabi. Semua umatnya Nabi akan masuk surga. Tak peduli pakai bendera apa, mau bendera Indonesia, mau bendera Arab Saudi, tak peduli organisasinya apa, mau organisasi Nahdlatul Ulama, mau Muhammadiyah, yang penting umatnya Nabi semua masuk ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Loh, dilalai dimasuk surga kok ada yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ibu-ibu? Siapa yang akan masuk surga bersama Nabi dan siapa yang tidak mau masuk surga bersama Nabi? Qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa yang masuk surga bersamamu dan siapa yang diajak masuk surga bersamamu tidak mau? Nabi pun menjelaskan dalam sabdanya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, ikut sunnah-sunnahku, ialah umatku yang akan masuk surga bersamaku, dan barang siapa yang mendurhakai aku, dialah golongan orang yang tidak mau masuk surga bersamaku. Jelas apa jelas? Berarti pada pagi hari ini kita akan belajar sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita meyakini semua yang disabdakan oleh Rasulullah itu hak, benar adanya.
Karena Rasulullah bergelar Al-Amin, Nabi yang manusia yang bisa dipercaya dan selama hidupnya, seumur hidupnya tidak pernah berdusta. Beliau bersabda, beliau menyampaikan kalam karena wahyu dari Allah, bukan karena hawa nafsunya. Dan insya Allah kita bersama-sama akan belajar dalam satu kitab yang sangat masyhur karangan Imam An-Nawawi, yaitu kitab Arba'in Nawawi. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami diberikan amanah untuk mengupas hadis yang ke-6. Sudah siap ibu-ibu? Insya Allah. Hadis yang ke-6 diriwayatkan dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu bayyinun, jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram itu bayyinun, juga jelas. Karena Al-Quranul Karim diturunkan ini sebagai pembeda, penjelas antara bainal haq dan batil, antara hak dan batil, antara halal dan haram. Jadi kalau halal itu jelas Bu di Quran maupun hadis, yang haram juga jelas. Masalahnya wa bainahuma, di antara halal dan haram ini yang akan kita khususkan mustabihat, yaitu sesuatu yang samar, tidak jelas adanya, ini entah halal, ini entah haram. Maka di antara sesuatu yang samar ini maka disebut mustabihat, atau disebut hal yang samar, atau disebut dengan istilah subhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini masalahnya, kebanyakan yang subhat itu justru tidak diketahui. Karena apa? Karena tidak ada dalil dari nas Al-Quran maupun sunnah yang menerangkan, mendetailkan masalah subhat. Karena yang dijelaskan di dalam Quran hanyalah yang halal dan haram. Yang subhat ini yang tidak jelas dalilnya, yang halal atau yang haram, jadi masih samar-samar. Famanittaqo asyubuhati, kata Nabi, barang siapa yang khawatir, atau barang siapa yang dia itu takut, atau barang siapa yang menjaga diri asyubuhati, dari sesuatu yang disubhatkan oleh Allah dan Rasulnya, istabro ali dinihi wa irdihi, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang mensucikan, membersihkan dinihi, agamanya, wa irdihi, dan membersihkan martabat serta harga dirinya. Jadi dengan kita menjauhi yang subhat, apalagi yang haram, yang subhat saja yang masih samar kita jauhi, itu pada hakikatnya kita telah mensucikan agama kita, dan kita telah meninggikan derajat serta martabat kita. Namun sebaliknya, bagi umat muslim yang senang yang subhat-subhat, nanti lama-lama suka sama haram Bu. Kalau terbiasa senang sama yang subhat-subhat, yang gak jelas halal haramnya itu, lama-lama dia terbiasa, akhirnya berani mencoba yang haram. Maka rusaklah agamanya dan jatuhlah harga diri serta martabatnya. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita potong dulu ibu-ibu. Kita akan belajar lughatul hadis. Penjelasan perincian dari bahasa-bahasa hadis ini. Yang pertama, bayyin. Di situ disebutkan dalam hadis, innal halala bayyin. Bayin itu secara lughah artinya jelas. Jelas di sini, wa huwa ma nasullah wa rasuluhu au ajma'al muslimun ala tahlilihi bi ainihi au tahrimihi bi ainihi. Itu definisi dari jelas. Apa itu jelas? Dohir, tampak.
Yang jelas itu tampak, yang tidak jelas itu tidak tampak. Kalau manusia itu makhluk dohir, tampak dilihat dengan mata jelas. Apa yang tampak, saudari-saudari sekalian, bunda-bunda solihah? Manasallah, sesuatu yang sudah dinaskan oleh Allah di dalam kitabullah Al-Quran. Jadi sesuatu yang dinaskan, ditulis dalam kitabullah, yang halal dijelaskan dalam Quran, yang haram dijelaskan dalam Quran. Jadi dohir tampak. Kemudian warasulahu dijelaskan pula dalam nas teks tekstual hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Al-Quran menjelaskan, sunnah Nabi juga menjelaskan. Wa ajma al muslimun, dan umat muslim semua ajma, sepakat bahwa yang dijelaskan Al-Quran dan hadis ala tahlilihi, terkadang menjelaskan sesuatu yang dihalalkan, wa ala tahrimihi, dan terkadang Al-Quran dan hadis juga menjelaskan sesuatu yang diharamkan. Jadi bayin di sini maknanya jelas secara kitabullah Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan umat muslim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Ada yang hafal ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya juga ikut-ikutan belajar tahsin ini. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Innama harrama alaikumul maitah, sungguh telah aku haramkan bagi kalian. Jelaskan Bu di Quran. Telah aku haramkan bagi kalian al-maitah, satu bangkai. Jadi kalau ada hewan mati tiba-tiba ibu nemui di jalan, itu sudah jadi hukumnya haram. Ibu memelihara unggas seperti ayam, ternyata ayamnya udah mati sebelum disembelih, itu bangkai. Hukumnya jelas. Kemudian waddam, telah diharamkan bagi kalian darah. Dulu waktu saya kecil Bu, saya pernah menemui ada seorang pedagang yang menjual darah binatang. Apa kalau di sini namanya? Ada yang mengatakan saren juga ya, ada yang mengatakan bidek. Pernah melihat? Itu benar-benar ada Bu. Ada ya, dulu ada, enggak tahu kalau sekarang. Nah, hati-hati, mungkin di pasar ada ya. Bentuknya, warnanya kalau digoreng seperti hati ayam atau seperti hati sapi. Jangan terkecoh. Terkadang itu dari darah atau namanya saren yang dikasih bumbu, dikasih onslang, seradri dan sebagainya, terus digoreng, dikasih bumbu, terus dimakan. Itu haram. Quran sudah jelas kalau darah itu haram. Yang ketiga, walahmal khinzir, telah diharamkan bagi kalian lahmal khinzir, daging babi. Babi itu Bu diharamkan karena babi adalah binatang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikasih leher. Coba lihat ya. Kalau jerapah ada lehernya nggak? Kalau kambing ada lehernya nggak? Babi, pernah lihat leher babi? Maka babi tidak bisa disembelih. Makanya cara orang itu membunuh babi, kalau saya pernah dengar informasinya Bu, ditusuk pakai besi yang sudah dipanaskan, mohon maaf, ditusukkan di anusnya. Kalau enggak dimasukin ke alat yang di situ ada setrum tegangan tinggi, disetrum, karena babi enggak punya leher.
Dan berkaitan dengan babi tadi, yang keempat, wa ma uhilla bihi li ghairillah, Allah mengharamkan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Atau menyembelihnya pakai tidak memakai bismillah. Atau dia menyebut nama Tuhan, dia meyakini ada Tuhan selain Allah. Kalau di zaman Nabi, ketika ada bayi yang dilahirkan, Bu, riwayat dari Abu Huraidah di dalam kitab di dalam kitab Fadilatul Aqiqah, beliau menyebutkan dulu di zaman Nabi konon sebelum Islam itu datang, ketika seorang perempuan melahirkan anak bayi, disembelihkan di situ darah binatang tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut adalah nama berhala, Lata, Uzza, Hubal, Manan. Demi Tuhan-Tuhan berhala yang kami sembah itu disembelih dengan menyebut nama Tuhan selain Allah. Setelah darahnya bercucuran, darahnya ditampung di satu tempat, kemudian darahnya untuk memandikan si jabang bayi tersebut dengan anggapan bahwa bayi yang sudah dilumuri darah kelak dewasanya, kelak besarnya akan menjadi bayi seorang laki-laki yang tangguh, seorang anak yang tangguh yang bisa berperang. Jadi zaman jahiliyah seperti itu. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di muka bumi ini, diutus sebagai seorang Rasul, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan ritual tersebut, dan Rasulullah memerintahkan ketika ada anak laki-laki yang dilahirkan, maka sembelihlah 2 ekor kambing kibas, maka disebut walimatul aqiqah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, agar hewan yang disembelih itu halal adanya. Kalau ibu-ibu beli ayam di pasar, gimana, Bu? Tahu nggak? Itu disembelih. Karena Ustaz pernah lihat sendiri, saya beli ayam itu. Tidak saya sebutkan tempatnya, yang penting di peternakan. Langsung saya beli, dan saya oleh Allah ditampakkan pernah melihat seorang pegawainya itu menyembelih itu dengan cutter, terus tidak pakai bismillah, langsung seret buang. Ya Allah, ya Karim. Gimana terkadang, mohon maaf, seseorang yang katanya sudah mengaji, ibu-ibu, seseorang yang katanya rajin ibadah ke masjid, kok dilalai ternyata terkadang pernah melakukan perbuatan maksiat. Terkadang orang sudah ngaji kotor pembicaraannya, omongannya. Terkadang orang yang sudah ngaji tapi rusak akhlaknya. Sebabnya apa? Pasti ada something wrong. Kecampur makanannya dengan makanan yang haram dan subhat dan yang gak jelas itu. Mengerikan dah ibu-ibu. Bagaimana seorang ibu-ibu yang mengandung buah hatinya sudah 7 bulan, 9 bulan, tapi air susunya berasal dari makanan yang diharamkan dan makanan yang subhat mengalir menjadi ASI air susu ibu yang diminum putra putrinya. Naudzubillah. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, akalal haram, barang siapa yang hidup dengan memakan makanan yang haram, kelak di akhirat ya tubuh binar, tubuhnya akan hancur lebur di nerakanya Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Min dari. Di sini kita belajar hadis yang ke-6 ini. Subhanallah. Maka Nabi menggarisbawahi, faman ittaqas syubuhat, barang siapa yang takut akan perkara yang subhat, apalagi yang haram. Subhat aja dia menjauhinya, apalagi yang haram. Maka istabro alidini, orang tersebut pada hakikatnya telah mensucikan agamanya, wa irdihi, dan mensuci dan mengangkat, meninggikan harkat dan martabat dirinya. Insya Allah kita termasuk golongan yang ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, nah, la ya'lamuhunna kasiru binan nas, di situ disebutkan kebanyakan manusia ini tidak mengerti dan tidak mengetahui permasalahan yang subhat. Maksudnya tidak mengetahui, kenapa? La ya'lamu hukmuha, kebanyakan manusia ini tidak tahu hukumnya. Kalau makan asal saja, kalau minum asal
asalan saja, tidak diperhatikan halal dan haramnya atau subhatnya. Tapi kita orang yang sudah ngaji berilmu seharusnya kita lebih selektif dalam makan dan minum. Kita pilih yang betul-betul halalan thayyibah, insya litanazu'ul adillah, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan bahwa makanan A, makanan B, makanan C ini subhat. Dalilnya cuman halal dan haram. Selebihnya dari analisis kita masing-masing. Kalau kita tidak pandai menganalisis makanan dan minuman yang kita konsumsi, bisa jadi itu bercampur dengan perkara yang subhat, yang tidak jelas. Berarti kita disebut ulul albab, orang-orang yang punya akal, yang berpikir. Kita dikasih akal, dikasih nurani, dikasih hati, juga dikasih iman. Maka tentunya kita sebagai orang muslim yang beriman dan bertakwa serta beramal soleh, hendaknya kita pandai menganalisis setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi. Permasalahannya Allah tidak menurunkan dalil yang menunjukkan bahwa ini subhat. Beginilah kita yang disebut khalifah, manusia yang bisa menghuni bumi ini. Kita dikasih akal pikiran untuk berpikir, menganalisis setiap apa yang kita makan dan kita konsumsi, insya Allah. Kemudian ibu-ibu yang kami muliakan, fikih hadisnya, nah ini saya baca syarahnya. Wa bainahuma umurul mustabihat, di antara halal dan haram ini posisinya di tengah-tengah. Halal jelas, haram juga jelas, posisinya di tengah-tengahnya, maka disebut subhat. Imam Nawawi mengatakan, yaitu penulis kitab hadis Arba'in Nawawi ini. Alhamdulillah Ustadz punya sanadnya. Jadi saya belajar dengan guru-guru saya punya sanad, sampai sang pengarang atau penulis kitab itu naiknya Imam Nawawi nanti sanadnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu waktu di pesantren pernah punya sanad ini, insya Allah. Semoga berkah dari guru-guru kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa makna anna asya'a salah satu aksam. Sesuatu itu dibagi tiga hal. Segala sesuatu ibu-ibu dibagi tiga hal. Yang pertama halalun wadih. Ternyata subhat itu tidak hanya urusan makanan minuman. Segala sesuatu itu bisa jatuh kepada yang segala sesuatu dibagi tiga. Yang pertama halalun wadih, halal yang jelas, halal yang tampak, layak fahilluh, yang tidak samar kehalalannya. Pakaian kita halal tampak, beli pakai uang sendiri, ya tidak nyuri, uangnya dicari dari bekerja, tidak bohongin orang, tidak kecampur riba, insya Allah jelas halal ibu-ibu, halal. Yang kedua, contohnya, mohon maaf, saya contohkan dulu di sini, tulis contohnya. Ka'aklil khubasi, seperti orang makan roti. Roti itu halal nggak bu? Halal. Terbuat dari perkara yang tidak diharamkan oleh Allah. Terbuat dari gandum, dari tepung, dari gula, tepung, itu semuanya halal. Kemudian haramun wadih, yang kedua perkara yang haram jelas, haramnya jelas. Contohnya seperti apa? Kal khamri, seperti orang minum arak. Arak itu apa tuh ibu-ibu? Arak itu jenisnya minuman keras, minuman yang memabukkan, itu haram. Jenisnya, definisi dari arak, Nabi SAW bersabda, kullu muskirin haramun walau qalilan. Segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram walau qalilan, walau dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit. Banyaknya bikin mabok, sedikitnya haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 90. Ada yang hafal ayatnya? Bismillah ya Ustaz aja, insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diharamkan bagimu al-khamra, arak. Arak itu haram. Berjudi, menyembah berhala, karena semua itu kata Allah rijsum min amali syaiton, merupakan perkara yang najis. Dari 114 surat di dalam Al-Quran, Bu, dari 30 juz yang ada di dalam Al-Quran, Bu, dari 6.666 ayat di dalam kitabullah Al-Quran, Bu, ayat yang mengungkapkan menggunakan kata najis adalah arak. Paham? Mengapa diharamkan? Karena arak itu najis, ibu-ibu. Mengapa dinajiskan? Satu, sedikit banyaknya bikin mabuk. Kalau sudah mabuk, emosinya naik, mudah bertengkar. Kemudian kalau sudah mabuk naik kendaraan, geliat-geliot, nabrak orang, meninggal dunia. Ternyata banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Hati-hati pergaulan bebas saat ini, ibu-ibu. Minum arak, narkoba di mana-mana. Mohon maaf, narkoba juga termasuk arak, ibu-ibu. Karena bisa ngefly. Kata Nabi, Bu, arak itu kelak menjadi minuman ahlul jannah. Tuak arak itu jadi minuman ahlul jannah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Berbahagialah bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih, karena pahala surga mengalir di dalamnya sungai-sungai. Satu sungainya airnya madu, ibu-ibu. Sungainya madu. Yang kedua Laban, sungainya airnya susu. Yang ketiga sungainya khamr, arak. Jadi arak itu minuman surga. Jadi jangan sampai orang kena masalah malah minum narkoba, akhirnya ngefly katanya buat pelarian Ustaz. Haram itu, Bu. Harusnya kalau orang itu hidup kena cobaan hidup, jangan minum arak untuk sebagai pelampiasan, tapi perbanyaklah taqarrub ilallah, perbanyaklah berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Dengan berzikir hatimu tenang, dengan sujudmu Allah dekat kepadamu. Betul nggak, ibu-ibu? Ya. Itu solusi problematika kehidupan. Jangan dilampiaskan dengan minuman keras, masuk ke diskotik, berteman dengan wanita-wanita malam. Nauzubillahi min dzalik. Agama telah memberikan solusi. Bukan arak sebagai pelampiasan, tapi mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Itu adalah solusi problematika hidup, insya. Karena Nabi SAW bersabda, ma taqarrabul abdu ilallahi ta'ala ayyakuna sajidan. Tidak ada waktu di mana seorang hamba dekat dengan Allah sedekat-dekatnya ayyakuna sajidan, melainkan ketika seorang hamba itu sedang sujud. Bu, 1 kali 24 jam 1 hari. Kapan Allah betul-betul dekat dengan kita? Ketika kita sedang sujud. Sujud itu nikmat, ibu-ibu.
Maka kita harus mengerti hakikat sujud. Ketika seorang hamba sedang sholat, sedang sujud, subhanallah, maka Allah akan tampakkan di wajah orang-orang yang sujud, wajahnya itu lebih bersinar. Kata Allah di dalam surat Al-Fatah ayat 29, Allah berfirman, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, bahwasanya sesungguhnya tanda-tanda orang yang beriman itu tampak di wajahnya min atharis sujud, dari bekas-bekas sujud. Bagaimana bekas sujud itu ibu-ibu? Apakah yang dahinya hitam? Mungkin. Karena yang semua dahinya hitam tidak harus sujud. Kejedot tembok juga bisa. Tapi coba kita telaah seperti apa yang disampaikan oleh seorang mufasir yang bernama Imam Rabi' bin Anas di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir yang terkenal yang ditulis oleh seorang mufasir handal, yaitu Imam Ibnu Katsir, yang namanya simau fi wujuh min athari sujud. Tanda bekas sujud itu tampak istanarat wujuhum, wajahnya tampak bersinar. Subhan, wajahnya tampak terang. Yang kedua, kata Imam Dhahak seorang mufasir, tanda orang yang sujud itu bagaimana? Yaitu idza saharul lail asbaha masfuron, orang yang malamnya bangun tahajud, pagi harinya pucet, ngantuk, sayu. Jadi ada dua. Jadi Bu Saruni, mohon maaf kalau saya itu ngaji kok di pojok ada yang ngantuk, saya husnudon, pasti malamnya tahajud. Akhirnya yang ngantuk bangun semua ibu-ibu ini kan. Maka tidak usah dimarahin, mau ngaji kok ngantuk, enggak tahu malamnya tahajud, tahunya zikir. Tapi mohon maaf, terkadang bangun malamnya tidak tahajud tapi malah nonton sinetron. Ada datang, subhanallah. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, kembali lagi di sini. Kal khamri, seperti khamr itu jelas haramnya. Wazina, dan seperti tidak harus makanan minuman, perbuatan pun dijelaskan yang haram-haram. Kazina, seperti perzinaan, pergaulan bebas. Karena ayatnya mengatakan la taqrabuz zina fa innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, jangan kau mendekati perzinaan karena perzinaan adalah sejelek-jeleknya perkara. Maka jauhilah perzinaan itu, pergaulan bebas itu, karena itu sesuatu yang diharamkan. Dekat saja tidak boleh, apalagi kok nerjang. Jadi yang diharamkan itu bayin, jelas. Wa ammal mustabihat, namun yang ketiga, ya tadi satu yaitu halalnya jelas. Perkara itu cuma ada tiga hidup kita itu. Kalau kita nggak menghadapi, kalau kita tidak dihadapkan yang halal dan yang haram, yang ketiga yaitu mustabihat, yang subhat. Annaha laysat biwadihatil halli wal haramah. Maknanya subhat adalah perkara yang tidak ada dalil penjelas antara halal dan haram. Ini maka itu disebut subhat. Barang siapa yang ingin bersih agamanya, suci lahir batinnya, dan tinggi derajat martabatnya, hendaknya ia harus menjauhi perkara yang subhat, terlebih sesuatu yang haram. Naudzubillah, ini semoga kita semua terjaga dari yang haram dan subhat. Allahumma. Kemudian hadis tersebut sambungannya mengatakan waman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram, barang siapa yang jatuh terhadap perkara yang subhat waqa'a fil haram, maka sungguh-sungguh ia sudah jatuh dalam perkara yang haram. Jadi kalau sering-sering suka konsumsi, ngelakuin yang subhat, maka lama-kelamaan dia jatuh dalam perkara yang haram. Di sini dicontohkan ibu-ibu, karro'iyar ahaulal hima yusiku ayyar ta'afi, seperti seorang pengembala, ya, pengembala sapi, pengembala kambing. Yar'a haulal hima, ia mengembalakan gembalanya di sekitar bumi tanah larangan.
Ada satu tempat yang itu memang terlarang. Apa artinya yusiku ayar ta'afi ala inna wa inna likulli malikin hima. Dan ketahuilah setiap raja, setiap pemimpin, setiap sultan itu memiliki tanah yang dilarang. Artinya dilarang ini memang tanah itu hanya digunakan untuk kuda-kuda perang, para tentara, para mujahid. Kalau sekarang ya para ASN lah, pegawai negerinya gitulah. Dikhususkan seperti itu. Nah, di situ seorang pengembala ada satu batasan tanah yang tanah itu memang miliknya pemerintah atau miliknya, kan ada tanah milik pemerintah gitu ya. Jadi itu ada rumputnya. Itu berarti ada batasan, bukan milik kita, ibu-ibu yang kami muliakan. Sehingga ketika seorang pengembala itu mengembalakan kambingnya ada di sekitar tanah yang terlarang tadi, akhirnya kambingnya ini makan rumput. Jadi rumputnya itu hukumnya adalah subhat. Mengapa Nabi mengatakan bahwa seperti pengembala? Karena Nabi ingin menganalogikan kepada kita semua. Karena Nabi ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ala wa inna himallahi maharimah, sesungguhnya batasan-batasan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala maharimah ini bisa jatuh kepada perkara yang haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memiliki peraturan, yang halal sudah tampak, yang haram sudah tampak. Kemudian di antara batasan halal dan haram itu tengah-tengahnya, Bu. Di sini tanah larangan, di sini tanahnya miliknya sendiri orang yang mengembala, kok nyerempet-nyerempet di batasan itu, batasannya itu subhat. Kalau masuk ke arah sana, ke arahnya milik bumi larangan, tanah larangan, berarti itu jatuh kepada haram. Ini pas tengah-tengah ada batasannya, ada patoknya itu loh maksudnya. Jadi saya punya tanah di sini, di samping situ tanahnya Bu Seruni, itu ada di batas patok. Lah kambing yang saya gembalakan kok makan di sekitar area patok itu sebetulnya sudah termasuk subhat. Kalau saya tidak minta izin sama yang punya tanah, bisa dipaham artinya. Kalau izin berarti nggak subhat. Nggak subhat. Iya, ya termasuk itulah. Termasuk itu tanah tas desa, tanah milik Persero, tanah milik PT dan lain dan sebagainya. Kecuali itu, Bu, kalau kita ngaji akhirnya tahu, lebih warak, lebih hati-hati diri kita. Insya Allah. Baik. Jadi kalau nanti kambingnya sukanya makan-makan yang subhat, akhirnya kambingnya itu jadi kecampur barang-barang yang subhat. Kalau disembelih, disate, dimakan jadi kurang barokah. Jadi betul-betul ini perlu diperhatikan, ibu-ibu yang kami muliakan. Kemudian setelah kita membahas halal sudah dibahas, haram sudah dibahas, subhat sudah dibahas, maka Rasulullah menggarisbawahi ala inna fil jasati mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam tubuh setiap manusia mudghatan ada segumpal darah. Dan ketika segumpal darah itu, kata Nabi, idza sholahat, ketika segumpal darah itu baik, bersih, suci, sholahal jasad, maka jasadnya juga suci, bersih, jadi baik. Namun sebaliknya wa idza fasadat fasadal jasad, ketika segumpal darah itu rusak, kotor, maka jasadnya juga ikut-ikutan rusak, ikut-ikutan kotor, kulluhu semuanya. Apa segumpal darah itu? Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Kenapa terakhir Rasulullah membahas masalah hati, ibu-ibu? Karena berkaitan dengan makanan, minuman yang halal dan haram, atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum halal, haram maupun subhat. Bila sampai terjadi perkara yang haram dan subhat masuk ke tubuh kita, itu akan mempengaruhi ruhani kita. Kalau ruhaninya kotor, ruhaninya kecampur najis, akhirnya perilakunya, jasadnya,
ikut-ikutan menjadi kotor, ikut-ikutan menjadi tidak baik. Jadi kunci kita akan menjadi pribadi yang baik dan berakhlakul karimah, yaitu senantiasa kita tanamkan sifat warok. Apa itu warok? Kehati-hatian, selektif. Semuanya harus dianalisis. Ustadz, bagaimana kalau saya betul-betul terpaksa? Ini ada solusinya, ada problematika. Kalau terpaksa gimana? Qurannya udah jelas tadi saya bacakan di mukadimah. Famaniturra ghaira bagin, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa. Kalau sudah ngomong terpaksa itu kaitannya dengan nyawa itu. Kalau nggak makan mati. Itu namanya mudorot. Kalau sudah ngomong mudorot kaitannya harus dengannya. Kalau nggak minum mati, kalau nggak makan mati. Itu mudorot. Seperti contoh. Ini ada cerita, boleh saya cerita? Boleh. Ceritanya bukan cerita bualan belaka, tapi saya ambil di dalam kitab Hilyatul Aulia, kitab yang di situ menerangkan tentang sejarah-sejarah orang-orang solih. Ada seorang solih, ada ba'du solihin. Orang-orang solih itu naik kapal. Ketika di tengah lautan ibu-ibu, ada badai yang menghantam. Dihantam badai, dihantam ombak, mengamuk di tengah samudra. Akhirnya orang-orang soleh yang di atas kapal tadi berdoa kepada Allah dan bernazar. Satu-satu harus berdoa dan bernazar agar Allah menyelamatkan kita dari badai. Satu orang bernazar, ya Allah selamatkan kami dari badai, ya Allah. Bila kami Engkau selamatkan dari badai, aku akan bernazar, aku akan menyantuni 40 anak yatim. Lainnya bernazar lagi, ya Allah selamatkan kami dari badai, ya Allah. Bila kami akan selamat dari badai, ya Allah, aku akan berbuat baik kepada orang tuaku. Yang ketiga bernazar lagi, ya Allah selamatkan kami dari badai, ya Allah. Bila kami selamat dari badai, ya Allah, aku akan melaksanakan puasa sunnah selama 1 tahun lamanya. Ada yang berdoa lagi. Terakhir, orang yang terakhir diminta berdoa dan bernadar. Doa nadarnya aneh, Bu. Ya Allah selamatkan kami dari badai, ya Allah. Bila Engkau selamatkan kami dari badai, ya Allah, saya bernadar seumur hidup saya tidak akan makan daging gajah. Lucu, tapi ini sungguh-sungguh nyata, ibu. Akhirnya orang yang terakhir ngomong gitu, Bu, ijabah. Langsung badainya diem, blek. Kapalnya tenang, terdamparlah si pelayar itu di satu pulau. Ketika terdampar di satu pulau, tidak ada makanan dan minuman. Ya, lapar, perutnya luar biasa. Kalau wah ini sudah tidak ada makanan, kita sudah berhari-hari tidak bisa pulang, tidak ada bahan makanan yang harus kita konsumsi. Datang anak gajah, gitu. Subhanallah, ketika datang anak gajah, kesempatan tadi langsung ambil panah, langsung ambil busur, ditikam anak gajah itu. Ditusuk anak gajah itu, akhirnya mati, dikeletin, terus disate, terus dimasak, terus dimakan. Walhasil, kecuali yang sudah bernadar tidak makan daging gajah, disuguhi tetap tidak mau. Karena itu saya konsekuen dengan ucapan saya tidak akan makan daging gajah. Nah, ini betul-betul ketika seorang manusia itu dihadapkan cobaan hidup seperti ini, akan terlihat kualitas keimanannya itu, ibu. Betul apa betul? Coba kalau yang diuji seperti kita, nggak kuat kita diuji seperti itu. Makan daging gajah, hanya satu, tetap berzikir, bertawakal kepada Allah, dibaca zikir subhanallah, subhanallah. Setelah makan daging gajah, kekenyangan, ngantuk, tidurlah semuanya yang makan daging gajah itu. Terdengar suara gajah indukan yang besar. Mungkin besarnya kalau sini seperti sama ya. Tapi saya mungkin ini bilang mohon maaf. Seperti burung tadi, besar-besar. Gajah induknya datang mencari anaknya. Di mana anakku? Mau nggak taunya. Menghampiri orang-orang yang sedang tidur tadi. Di situ melihat, ternyata mencium bau anaknya sudah jadi tulang belulang. Marahlah induknya. Dicium yang makan-makan tadi, diinjek satu persatu, Bu. Mati semuanya.
Kecuali yang nggak makan. Iya, terus kemudian menghampiri seorang solihin yang sedang berzikir. Dicium baunya, ternyata orang ini orang yang jujur. Orang ini orang yang menjaga dirinya, yang warak, tidak memakan yang haram, yang subhat. Maka inilah orang yang solih. Maka sang gajah itu atas izin Allah diangkatlah orang tersebut, ditaruhlah di atas punggung gajah dan dihantarkan naik ke atas punggung gajah sampai ketemu pemukiman. Diturunkan oleh si gajah tadi dalam keadaan lemas tiada daya karena sudah berhari-hari nggak makan. Justru disitulah pertolongan Allah turun, ibu-ibu. Didapati ada orang yang menemukannya dalam keadaan lemah, tak berdaya, dibawa ke rumahnya kepala suku, terus bercerita. Terus di kepala suku itu dia dikasih makan, dikasih minum, dan dimuliakan. Subhanallah. Jadi barang siapa yang takut jatuh kepada yang subhat, yang haram, maka orang tersebut pada hakikatnya telah mensucikan agamanya. Dan insya Allah orang yang senantiasa mensucikan agamanya dengan menjaga sesuatu yang haram dan subhat pada dirinya, maka insya Allah pertolongan Allah selalu datang kepada dirinya, insya. Dan ketahuilah makanan yang haram, ibu-ibu, itu dapat mengkotori hati yang ada pada diri kita. Kotornya hati dengan apa? Dengan munculnya penyakit-penyakit hati. Seperti apa? Al-hasad yang pertama. Seperti hasud, iri. Orang kok irian? Oh, irian itu sama. Maksudnya iri itu sifatnya. Apa arti iri itu, Bu? Iri itu tidak senang melihat orang lain itu melebihi dirinya. Tetangganya beli kipas angin, dia gregesi, padahal yang kipasan itu tetangganya. Berikutnya tetangganya beli AC, dia sudah masuk angin. Tetangganya beli motor, dia merasa susah, hasut terus. Dan hasut itu dapat melebur amal kebaikan orang tersebut. Karena Nabi pernah bersabda, innal hasada yakulul hasanata kama yakulun narul hatab. Sesungguhnya iri hati itu dapat melebur pahala amal kebaikan seperti api yang melalap kayu bakar. Jadi amal kita itu ibaratnya kayu, Bu. Kalau sudah dilahap oleh si jago merah, si api, kayunya habis menjadi arang bahkan debu. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan kita miliki sifat hasad dalam diri kita, sifat iri kepada orang lain. Sifat hasad, sifat iri hanya boleh dalam dua hal. Ini perlu dicatat. Kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Jangan kamu hasud, jangan kamu iri, melainkan iri kepada dua golongan. Yang pertama, rajulun atahallahul Qur'an yakra'uhu anna al-lail wa anna an-nahar. Irilah kepada seseorang yang ia mahir pandai membaca Al-Quran, ia bertadarus siang dan malam. Subhanallah. Tempo hari ada jamaah curhat sama saya, Ustaz, saya punya ibu saya usianya sudah 90 tahun lebih. Ibu saya itu rajin membaca Al-Quran. Kalau malam bangun tahajud, sebelum subuh mandi dulu, usianya panjang. Al-Qurannya dawam istiqomah kalau bertadarus, maka oleh Allah diberikan anugerah. Anugerahnya panjang usia, panjang umur. Saya sebagai anaknya yang muda malah nggak rajin baca Quran. Akhirnya saya mau belajar Al-Quran gara-gara melihat ibu saya. Saya iri dengan ibu saya. Ibu saya yang sudah tua, sudah sepuh, rajin membaca Al-Quran. Saya yang muda malah nggak mau ngaji. Nah, ternyata iri dengan ahlul Quran itu baik, agar kita meniru. Kita mau belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, iri sama siapa? Rajulun atahullahul mal yatasaddaqu anna al-lail wa anna an-nahar. Irilah kalian dengan orang yang oleh Allah diberikan harta kekayaan. Iri sama orang kaya boleh, Bu? Boleh. Tapi harus ditempatkan irinya. Di mana letak iri kepada orang kaya yang diperbolehkan secara syariat, secara syar'i, yaitu orang kaya yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yatasaddaqu. Ia mau mensedekahkan hartanya anna al-lail wa anna an-nahar, siang dan malam.
Orang kaya yang dermawan wajib kita iri. Irinya bukan karena hartanya, tapi iri karena sifatnya yang dermawan. Apakah orang miskin boleh iri dengan orang kaya yang dermawan? Harus. Kalau yang sedekah itu orang kaya terus, Bu, kapan kita itu yang nggak punya itu mau mendapatkan pahala sedekah? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan golongan orang yang mendapatkan maghfirah Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mau menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang dan sempit. Jelas enggak? Sedekah apa harus nunggu kaya? Enggak, dalam keadaan sempit pun kita juga harus mau bersedekah. Pada hakikatnya sedekah itu, ibu-ibu, dapat menjauhkan kita dari 70 musibah. Kata Nabi, innas shadaqata tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sesungguhnya sedekah itu dapat mencegah 70 musibah yang akan menghampiri kita. Tidak hanya satu, Bu, berapa? 70. Banyak enggak? Banyak. Subhanallah. Yang kedua, keutamaan sedekah itu dapat mensucikan harta kita yang kecampur dengan haram dan subhat. Kata Nabi, hasinu amwalakum bizzakah wadawu mardokum bisodaqoh. Jagalah, lindungilah hartamu, sucikanlah hartamu bizakah, dengan mau mengeluarkan zakat. Wadawu mardokum, sembuhkanlah penyakitmu bisodakoh, dengan mau mengeluarkan sodakoh. Ternyata solusi problematika tentang harta kita apabila tercampur dengan perkara yang haram dan subhat, maka sucikanlah dengan sedekah dan mau mengeluarkan zakat. Kalau sudah nisab dan haul, nisabnya 90 gram emas dan haulnya sudah 1 tahun. 90 gram emas kurang lebih berapa rupiah, Bu? Kalau 1 gramnya 500 kali 9, 45 juta. Sudah 1 tahun tidak kurang. Wajib zakat 2,5%-nya. Kasihkan fakir miskin, amil, kemudian mu'alaf. Ada beberapa golongan yang berhak menjadi mustahik zakat. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, kalau orang itu banyak mengkonsumsi barang yang haram dan subhat, akan membutakan hatinya. Muncul sifat-sifat hasad, sifat dengki, sifat iri, sifat namimah, mengadu domba, sifat fitnah, suka menfitnah orang lain, dan akhirnya hatinya lama-kelamaan mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah menutup hatinya, Allah telah menutup pendengarannya, dan Allah telah menutup mata mereka. Gishawatun, dengan kunci, dengan tutup yang seerat-eratnya, yang serapat-rapatnya. Sehingga kalau hatinya sudah dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walahum 'adzabun 'adzim, baginya akan ditimpakan azab yang sangat mengerikan, yang sangat berat. Nauzubillahi min dzalik. Kalau hati sudah membatu, ibu-ibu, hatinya sudah penuh penyakit, ini ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira itu? Ada. Di zaman Nabi, ibu-ibu, Nabi pernah jalan-jalan. Nabi pernah jalan-jalan. Kemudian ketemu 2 makbaroh, 2 makam. Ini di hadis sahih, di dalam sahih hadis Bukhari. Nabi terus kemudian berhenti. Nabi memotong daun kurma, dibelahnya daun kurma itu menjadi 2, diletakkan di 2 makbaroh, 2 kuburan itu, dan Nabi mendoakan, semoga Allah merahmati dan mengampuni kalian berdua malam yaibasa, sebelum daun kurma keduanya ini mengering. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau lakukan itu? Kata Nabi,
Aku melihat 2 orang di makbarohnya, di kuburnya ini sedang disiksa oleh Allah gara-gara kesalahan ketika ia hidup di dunia. Bukan kesalahan kecil menurut manusia, tapi kesalahan yang besar menurut Allah. Lantas apa salahnya ya Rasul? Yang satu salahnya karena baul. Baul itu apa? Najis air kencing. Jadi kalau pipis harus hati-hati, jangan sampai nyiprat di tubuh kita, di baju kita terus buat sholat. Harus toharohnya benar-benar. Ini bukan bagian saya, mungkin ada ustadz lain yang akan menyampaikan masalah toharoh, masalah air pipis ini. Karena mohon maaf, kalau kita itu ambil ceret ibu-ibu, kemudian ceret itu diisi air penuh, kemudian itu dituangkan ke bawah, bisa jadi kalau ketuangannya itu sangat kencang akhirnya balik ke tubuh kita. Itu ibaratnya analoginya seperti itu. Hati-hati, air kencing ini dapat menyebabkan siksa kubur kelak bila tidak disucikan dengan benar. Yang kedua disiksa gara-gara namimah. Dulunya ketika hidup di dunia suka mengadu domba. Ya Allah ya Karim, semoga kita terbebas dengan penyakit-penyakit hati ini. Bagaimana solusinya bila hati sudah dimatikan oleh Allah, sudah digersangkan oleh Allah? Solusi yang terakhir ini betul-betul harus kita laksanakan agar hati kita diberikan kedamaian oleh Allah, dibersihkan dari sifat-sifat tercela ini. Nabi SAW bersabda, sampai jam berapa ini Bu? Saya baru pertama kali, soalnya enggak tahu kalau saya ngobrol ngoceh terus nanti kayak burung-burung sampai sore nah. Saya berapa Bu? Ya ini udah? Belum sih, 10:30. Oh sampai 10:30, baik kita lanjutkan. Nabi bersabda, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'u kalamil hukama, fa innallaha yuhyi qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardo bima'il mator. Hendaklah kalian itu duduk di majelis ilmu, mujalasatil ulama, duduk di majelis para guru, para masyayikh, para ustadz, orang-orang alim, orang-orang soleh. Yuk bikin majelis-majelis solehin, majelis-majelis para guru, kita bersama-sama ngaji. Kenapa? Innallaha yuhyi qalbal mayyita. Dengan duduk di majelis ilmu, majelis taklim, Allah akan menghidupkan setiap hati yang mati. Matinya hati karena ditutup oleh Allah. Ditutupnya hati karena ia sering kemasukan atau makan sesuatu yang diharamkan, bahkan yang subhat, mengotori hati, mengotori ruhani, sehingga hatinya penuh dengan rasa hasad, dengki, terus kemudian dengan namimah, dengan fitnah dan lain dan sebagainya. Maka lunakkan, bersihkan hati itu dengan duduk di majelis ulama, majelis para guru. Karena dengan duduk di majelis orang-orang solih, majelis ilmu, Allah akan menghidupkan setiap hati yang mati. Binuril hikmah, dengan cahaya hikmah itu. Apa cahaya hikmah itu? Cahaya ilmu. Maka ilmu itu perlu bersanad sampai Rasulullah, biar ibaratnya tiang listrik itu, listriknya itu nyambung dari listrik pusat sampai ke daerah-daerah. Betul apa betul? Maka kata Nabi, man akhadal ulum bi ghairi syekh yadilu anis siratil mustaqim. Barang siapa yang mencari ilmu tanpa guru, yadilu anis siratil mustaqim, ia akan tersesat dari jalan yang lurus. Gurunya punya guru, gurunya guru punya guru, gurunya guru punya guru lagi, sampai sanadnya nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiba-tiba ibu-ibu mau menghidupkan lampu yang kecil 5 watt terus disambung ke trafo yang tegangannya tinggi, kira-kira meledos apa enggak? Sama juga ibu-ibu enggak punya guru, langsung buka Quran nafsiri sendiri, langsung buka hadis ditafsiri sendiri, jeblok ibu-ibu, konslet akhirnya cara beragamanya. Akhirnya jadi nggak karu-karuan. Penting didampingi guru. Maka di sini alhamdulillah saya cukup bersyukur di tengah-tengah kita ini ada majelis seperti majelis taklim Syamina ini, semoga istiqomah senantiasa selalu. Majelis yang dihadiri oleh orang-orang alim, dihadiri para guru, sehingga transfer ilmunya, nurul hikmahnya akan sampai masuk ke hati kita, sehingga Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu. Kata Nabi,
kayuhil ardo bima'il mator, seperti Allah menghidupkan bumi yang tandus dengan siraman air hujan. Lihat hijau-hijau daun di sekeliling kita. Kalau disirami pakai air sumur beda disirami dengan pakai air hujan. Air hujan itu lebih subur menyirami bumi yang tandus, sehingga bumi yang tandus ketika mendapatkan siraman air hujan, dia akan tumbuh tumbuhan yang hijau-hijau, yang akhirnya tumbuh dari tumbuhan yang hijau-hijau itu buah-buahan yang menjadi makanan setiap makhluk hidup termasuk manusia. Maka ayatnya jelas, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Wa anzala minas sama', Allah turunkan air dari langit, yaitu air hujan. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarot, dari air hujan akan turun ke bumi-bumi yang tandus, akan tumbuh tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan itu berbuah menjadi berkah bagi makhluk hidup. Maka kalau pas hujan turun, doa itu ijabah, sebab bersamaan dengan hujan turun, turunlah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disunahkan ketika hujan turun kita jangan bengong terus bikin story, bikin tulisan, bikin caption hujan, 10% hujan, 90% air mata dan kenangan. Itu kebanyakan pengalaman ini jamaah Majelis Taklim Syamilah. 10%-nya hujan, yang 90% air mata dan kenangan gitu biasanya. Tapi tidak seperti itu, justru disunahkan kita berdoa, Allahumma shayban nafi'ah. Semoga Allah turunkan hujan ini, hujan yang membawa berkah dan manfaat. Betul ibu-ibu? Baik. Kenapa kita diminta untuk duduk di majelis ulama, di majelis para guru, untuk menghidupkan hati kita? Karena kata Nabi, ketika Nabi ini bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man ashabul ilmi, siapa itu para ulama, siapa itu orang-orang yang berilmu? Jibril alaihissalam pun menjawab, hum siraju ummatika. Apa ya? Masya Allah, udah mau selesai, enggak apa-apa, lain kali aja. Oke. Ya, baik, mohon maaf, tidak diingatkan tadi. Enggak apa-apa ya. Baik, mohon maaf karena ada kesalahan teknis ini, baru saya diberitahu. Bagi yang ikut streaming, mohon maaf karena mic-nya baru terpasang. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan. Kenapa kita duduk bersama para guru di majelis ulama? Karena malaikat Jibril memberikan pengertian bahwa ahlul ilmi ini hum suraju ummatika, dia adalah lampu penerang umatmu. Jika hidup kita ingin terang, Bu, ikut majelis taklim, pasti hidupnya lebih terang, lebih bahagia, lebih senang insya. Maka malaikat Jibril mengatakan, tuba liman arafahum wa wailun liman angkarahum. Berbahagialah orang yang kenal dekat dengan orang alim, dengan orang soleh. Wa wailun liman angkarahum, dan celakalah orang yang ingkar kepada orang alim dengan para ulama. Karena pada hakikatnya kata Nabi, al ulama warasatul ulama adalah pewaris para nabi. Subhanallah. Bagaimana orang yang celaka karena ingkar kepada ulama? Nabi pernah memprediksi 14 abad yang lalu, Bu. Dalam hadis Nabi beliau menyampaikan, sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama iwal fuqaha fayabtalahumullahu ta'ala bithalathin baliyat. Akan datang satu waktu, zaman umatku lari menjauh dari majelis-majelis para alim ulama, majelis-majelis orang-orang solih, majelis-majelis ilmu. Maka bila umatku sudah jauh lari dari majelis ilmu, majelis ulama, fayabtalahumullahu ta'ala bitsalatin baliyat, Allah akan menimpakan 3 cobaan hidup baginya. Hati-hati ini, Bu.
Jadi kita itu alhamdulillah di sini ada satu momentum di mana kita berkumpul dalam majelis ilmu. Saya satu kehormatan bisa hadir di sini dan ini perdana pertama kali. Saya bisa sowan kepada hadirin ibu-ibu sekalian, semoga saya di sini sowan panjenengan, semoga ini bernilai silaturahmi. Insya karena Nabi bersabda, man arota ayyabsutallahu fi rizqih, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wayang sa'ufi athari, dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, hendaklah ia mau bersilaturahmi. Insya Allah. Kita lanjutkan. 3 cobaan hidup apa saja yang ditimpakan umat Nabi yang jauh dari pewarisnya Nabi, yaitu jauh dari para alim ulama. Yang pertama, yarfa'ul barokah min kasbihim, berkah ia bekerja akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah ia usaha akan dicabut keberkahannya oleh Allah ta'ala, ibu-ibu. Sehingga ia sudah berusaha sekian lama, sehari semalam membanting tulang, memeras keringat, hasilnya tidak pernah cukup, masih kurang-kurangnya banyak. Lagi-lagi masih juga terjerat pinjol. Apa itu pinjol? Ngeri ndak ibu-ibu? Hutangnya 1 juta, suruh ngembalikan bunganya 100 juta. Masuk nalar di mana? Jangan kita menuruti gengsi, ibu-ibu. Kita hidup qanaah, nerima yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita ingin sesuatu kok kita belum mampu, ikhtiar dan berdoa. Karena dalam riwayat ilmu tasawuf, mohon maaf, hutang itu malah justru mempersempit rezeki, Bu. Seharusnya uang yang untuk keseharian hanya untuk bayarin pinjol, terus kalau telat sedikit sudah dimaki-maki, dimarah-marahi, ditelepon. Akhirnya anak SD, anak SMP, ibu-ibu yang kena jeratan pinjol sampai mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Parah tidak ibu-ibu? Ya Allah, ya Karim. Padahal begitu banyak orang yang sudah mati, mohon sama Allah pengen dihidupkan kembali. Ya Allah, hidupkan saya ya Allah. Karena saya kalau hidup sehari saja saya ingin tobat. Karena saya memahami bahwa Engkau Rahman dan Rahim dan Maha Pengampun. Hidupkan saya ya Allah. Tidak bisa mayit, tidak bisa. Kalau sehari tidak bisa, saya nawar ya Allah, setengah hari saja. Dari jam 9 sampai jam setengah 11 saya tak ikut majelis taklim samilah ya Allah. Tidak bisa mayit, tidak bisa. Ada mayat ikut ngaji. Ya. Setengah hari tidak bisa ya Allah. Saya mohon keringanan ya Allah. 1 jam saja saya tak sholat baca Quran. Tidak bisa mayit. 1 jam tidak bisa ya Allah. 5 menit ya, 5 menit. Tidak bisa. 1 detik saya tak istighfar wes. Hidupkan terus, matikan lagi. Tidak bisa mayit, tidak bisa. Betapa banyak ibu-ibu orang mati ingin balik hidup lagi dan bertobat, beramal soleh. Lah yang hidup malah mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, dengan membunuh dirinya sendiri. Ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena berputus asa. Jangan kita berputus asa dari tali rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu luas, Bu. Ampunan Allah itu luas, ibu-ibu. Jangan kita itu dengan pemikiran sempit seperti yang sudah-sudah terjadi. Biarlah yang terjadi menjadikan pengalaman dan kita tarik iktibar, mengambil pelajaran darinya. Orang yang jauh dari alim ulama, dari para guru, dicabut berkah rezekinya, ibu-ibu. Kalau rezeki kita ingin berkah, sering-seringlah datang ke majelis ilmu. Didoakan, diamini doanya para guru. Karena para guru yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia lebih mengerti hukumnya. Insya Allah doanya lebih transfer, barokahnya akan turun semuanya kepada yang hadir di majelisnya. Insya. Yang kedua, yusallitunallaha alaihim sultanan zaliman. Allah Ta'ala akan memberikan dia pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi adanya pemimpin yang zalim, salahnya siapa ibu-ibu? Salahnya masyarakat.
Masyarakat nggak mau ngaji, nggak mau dengerin hukum yang disampaikan, nggak mau dengerin hukum ulama, hukumnya Allah dari lisan para ulama. Akhirnya lah toh Allah memberikan pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang zalim-zalim, sehingga yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang lemah ditindas. Naudzubillah min dalik. Saya baca di kitab Asrotis Sa'ah. Saya punya kitab di rumah, Asrotis Sa'ah. Ciri-ciri akan datangnya kiamat, salah satunya dhahabus sholihin, akan dilenyapkan orang-orang soleh di muka bumi ini. Sekarang sudah berapa banyak para guru-guru yang wafat, ibu-ibu? Para ulama yang wafat, ibu-ibu. Sejak masa pandemi kemarin tercatat lebih dari 400 para alim ulama yang wafat. Salah satunya seorang ulama yang masyhur di tengah kita, Syekh Ali Zabir Al-Maghfurullah. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau camat lurah yang mati, Bu, yang antri banyak. Betul Pak, betul. Betul Pak, betul. Tapi kalau Syekh Ali Zabir yang wafat, ulama-ulama yang lain yang alim yang wafat, dan dia pakar ilmu tafsir, pakar ilmu Quran, pakar ilmu hadis, pakar ilmu fikih, wafat, siapa yang mau ganti, Bu, Ibu? Untuk menggantikan satu ulama butuh waktu yang berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ulama ini, bersyukur, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri dengan istiqomah. Tinggal istiqomah saja kok. Iya, itu terlalu semangat tadi soalnya. Agak panas ini Bu, jadi terlalu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rasanya seperti air zam-zam. Istimewa kalau di majelis taklim syamilah itu. Berkahnya air putih biasa, aqua seperti air zam-zam, ibu. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu yang kami muliakan. Kemudian yang ketiga, setelah diberikan pemimpin yang zalim, yakhruju minad dunya bi ghairi iman, akan dimatikan dari dunia ini, meninggalkan dunia ini bi ghairi iman, tanpa membawa iman. Ya Allah, tanpa membawa iman, tauhid dan amal soleh. Kira-kira tempatnya di mana, ibu-ibu? Ya Allah. Padahal Nabi SAW bersabda, man akhirul kalam qala la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapannya ia mengucapkan, melafalkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak mudah ketika sakaratul maut. Lisan kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak sedemikian hari kita latih terus menerus dengan mengagungkan asma Allah. Kita rindu kematian yang semacam itu, ibu. Diwafatkan dalam keadaan berzikir, diwafatkan dalam keadaan sujud, diwafatkan setelah seusai membaca Al-Quran sampai khatam. Subhanallah. Ini percaya tidak percaya, ibu-ibu, bunda-bunda solihah yang kami muliakan, setiap 7 tahun sekali hidup kita itu dirubah sama Allah. 7 tahun. Bayi lahir owek-owek, kemudian 7 tahun jadi anak-anak, masuk sekolah SD. Betul apa betul? Tambah 7 tahun lagi jadi remaja, 14 tahun. Udah ngerti cewek cantik, cowok ganteng, udah mulai berubah lagi, tambah remaja. 14 tahun ditambah 7 lagi berapa, Bu? Sudah jadi dewasa, masuk kuliah, sudah mau dapat gelar sarjana. 21 tahun ditambah 7, Bu. Ya udah nikah. Usia pernikahan itu berubah lagi, 28 ditambah 7, 35, sudah pas disebut bapak. 35 ditambah 7 lagi, Bu. 42 tahun udah usia orang tua. 42 tahun sudah memikirkan ekonomi rumah tangga ini. Berubah lagi. Dari 35 punya anak jadi bapak, ke 42 sudah mikir masalah rumah tangga, masalah biayai anak sekolah, masalah ini dan itu. Betul apa betul? Dan sudah usia dewasa 40 tahun Rasul diangkat menjadi seorang Rasul di usia 40 tahun. Berarti ini betul-betul usia yang menep jadi orang tua. 42 tahun tambah 4 berapa tadi? 42 tambah 7, Bu. 49. Sudah usia bapak-bapak, Bu.
sudah keluar ubannya 49 tahun, 50 tahun. Terus sudah keluar ubannya di usia seperti itu, Bu, tambah 7 lagi, Bu. 50. Dipanggil kakek sudah pantas, dipanggil nenek sudah pantas, udah punya cucu, Bu, 59 tahun, ditambah 7, Bu, 63, Bu, hidup pantas, mati pun pantas. Loh, kenapa? Karena Rasulullah SAW usianya. Jadi kalau sudah kepala 6, Bu, hidup pantas, mati pantas. Jadi kalau yang hadir di sini ada yang usianya 62 tahun lebih 11 bulan, berarti kurang berapa bulan? Itu masih sepedaan, masih suka di mall. Ya Allah ya Karim. Sepeda boleh, Bu, tapi datangnya ke majelis taklim ngaji dapat pahala insya. 63 tambah 7, Bu. Bonus enggak? Bonus. Orang usianya sudah 70 tahun, ibaratnya ibu-ibu beli ke toko sembako. Sembako itu beli beras 1 dapat bonus. Telur 1 kotak umpamanya 1 kilo. Akhirnya apa yang diucapkan? Terima. Jadi usia 70 tahun sudah dapat bonus berapa? 7 tahun. Harusnya lisannya memperbanyak membaca alhamdulillah, masih diparingi sehat, diparingi kuat. 70 tahun tambah 7, Bu. 7 yang pertama bilangan besar, jadi umurnya udah tua. 7 yang belakang bilangan kecil, jadi walaupun bentuknya orang tua tapi pikirannya balik seperti anak. Jadi kalau ibu-ibu punya orang tua usianya 77 tahun harus sabar kayak ngopeni anak-anak. Jangan dioso-oso, dosa. Betul apa betul? 77 tambah 7, Bu. Mengkeret jadi bayi lagi. Maka kalau dia punya salah, punya dosa, dia dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Bayi lagi. Akalnya udah kembali bayi, cuman bentuknya orang tua. Subhanallah. Diteruskan seterusnya sampai habis. Gitu. Kita lanjutkan di sini, ibu-ibu yang kami muliakan. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Terakhir ya, Luqmanul Hakim. Ada seorang solehin bernama Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada putranya, "Ya bunaya, wahai anakku, idza ra'aita majlisal ilmi wa majlisad dzikri, jika kamu jalan-jalan mendapati di situ ada orang berkumpul dalam majelis ilmu dan majelis dzikir, fajlis ma'ahum, duduklah bersama mereka." Kenapa demikian? Wa intaka aliman, kalau kamu orang alim yang fa'u ilmuka, maka ilmumu akan bermanfaat. Tadi yang ibu namanya siapa, Bu? Yang bimbing aku, saya kok lupa. Ustazah Marwati. Mengajarkan surat Al-Fatihah kepada sekian banyak. Umpamanya muridnya Ibu Ustazah Marwati ada 9 orang dan itu diajarkan Fatihah, semuanya bisa semua. Fatihahnya habis apa tambah? Ternyata ilmu bila disampaikan akan bertambah, ibu-ibu. Menjadi jariah bagi Ibu Ustazah Marwati. Subhanallah. Kita doakan semoga beliau panjang usia, panjang umur, bisa membimbing kita terus, insya Allah. Amin, insya Allah. Jika kamu orang alim, kamu tahu ilmu, duduk di majelis taklim, ilmumu akan bermanfaat. Yang kedua, wa intaka jahilan, bila kamu orang yang bodoh, alimuka, kamu akan ngerti, akan ngalim sendiri. Yang terakhir, idza asoballahu alaihim birahmah, ketika Allah menurunkan rahmat dan magfirahnya di majelis taklim tersebut, maka kamu yang duduk bersama-sama di majelis taklim ikut dapat rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mohon maaf duduknya sambil ngantuk. Kalau dapat rahmat dapat semua, kalau dapat maghfirah dapat semua. Itu solusi terakhir yang disabdakan Rasulullah. Bila kita ingin hati kita menjadi terang benderang, dilunakkan oleh Allah, datang ke majelis ilmu dan
mau bila kita diberikan rezeki yang banyak menyantuni anak-anak yatim. Kata Nabi, atuhibu ayyalina qalbuka wa tudrikal hajataka irhamil yatim wamsah ra'sahu wa ata'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa yudrikal hajatak. Kalau kamu ingin hatimu dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hatimu lunak, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, najis-najis batiniah, hadas-hadas ruhaniyah, seperti hasud, seperti iri, seperti dengki, seperti namimah, seperti fitnah. Caranya kata Nabi, irhamil yatim. Sayangilah, santunilah anak yatim. Wamsah ra'sahu, usaplah kepalanya. Wa at'imhu min ta'amik, berilah santunan sebagian makanan untuk mereka. Yalin qalbuka, maka hatimu akan dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tudrikal hajatak, dan apa yang dicita-citakan dirimu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi hati yang beku, hati yang keras sebab tercampur dengan haram dan subhat dapat disucikan. Solusinya satu, memperbanyak zakat, infak dan sedekah. Yang kedua, hadir di majelis ilmu dan majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, majelis Quran, majelis tilawah. Dan yang ketiga, mau menyantuni anak-anak yatim. Insya Allah ana wa kafalal yatim, kata Nabi, aku yang menanggung beban semua anak yatim. Maka barang siapa yang mau menyantuni anak-anak yatim, maka baginya akan masuk surga kahatani, seperti dua tangan dekat denganku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mau duduk di majelis taklim, warak menjaga dirinya dari yang haram dan subhat, mau berbagi menyantuni fakir miskin dan anak yatim, insya Allah surganya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya. Terima kasih. Demikian yang dapat kami haturkan, semoga bermanfaat. Kira-kira sudah paham belum? Jangan-jangan saya ngoceh lama dari jam 9 sampai setengah 11, bengong saja. Insya Allah dicatat Bu, minggu depan kita ujian. Terima kasih ibu-ibu yang kami muliakan. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada pagi siang hari ini, walaupun dalam rintik gerimis hujan, mari kita bermunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li muallimina wa li jami'i ahlil kubur hadhil jamaati minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma a'tina ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al majlisina hada ya Allah majlis taklim syamila ya Allah. Allahumma ja'alhum min ibadikal muttaqin wa min ibadikas solihin wa min ibadikal muflihin wa min ahlil khair wa la taj'alhum min ahli syarri wad dhair. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma tawil a'marana bi ta'atik wa ta'ati umur rasulik wal istiqamah fil ibadah wal istiqamah fi salatil jamaah wal istiqamah fi darsil qur'ani wa hifdih wal istiqamah fi darsil ulumi wa hifdihim. Allahumma sholli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma dafa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal amrad wal munkar wasuyufil mukhtalifati wasyada'idal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada Indonesia khosatan wa min sairil buldani muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma
Allahumma a'tina auladana wa dzurriyyatana minar rijali sholihina wa minan nisa'i sholihat bi akhlaqil karimah wa akhlaqin nubuwah wa akhlaqil qur'aniyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Orang ngaji seperti orang yang makan bakso, makanan enak, kok suka besok beli lagi, ngaji kok seneng besok ngundang lagi. Insya semoga panjang usia, panjang umur, dilimpahkan keberkahan hidup, majelis taklim syamilah, dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai putra putri yang soleh solehah, yang berakhlakul karimah, yang berakhlakun nubuwah dan berakhlak Qur'aniyah. Semoga senantiasa diluaskan rizki yang halalan thayyibah dan barokah, dijauhkan dari segala masalah yang berat di dunia ini, dan semoga diberikan jalan keluar dari setiap masalah, dan senantiasa dijauhkan dari segala afat wal musibah, senantiasa diberikan istiqomah dalam beribadah, dan bila kelak dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Akhirul kalam wallahul muwafiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, dulu kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya siapa saja? Oh, udah jelas semua? Oh, belum. Ada Bu Tina, ada Bu Imas, Bu Sri Rahayu. Sebelum masuk tiga panelnya, saya tanya dulu, Ustaz. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita punya toko, terus kan kondisinya sepi. Tiba-tiba dari ASN ada mau borong ke toko kita gitu ya, misalnya toko material. Tapi dia minta nota kosong, karena memang untuk perkara misalnya pajak atau misalnya menghindari pajak atau apa gitu ya. Nah itu apakah itu disebut perkara subhat dengan nota kosong? Maksudnya yang berbeda, bukan dari nota resmi kita gitu kan? Karena untuk kepentingan kantor mereka. Ya. Dengan nota kosong. Andai kata yang menjadi akadnya itu jelas, walaupun nota kosong tapi ada kejelasan bahwa hal jual beli itu tidak mengandung hurur atau tidak mengandung mengurangi timbangan atau mengandung satu kecurangan, itu disebut halal, tidak subhat. Gitu. Kan yang ngisi mereka, jadi saya nggak tahu itu apakah harganya di-upgrade atau memang terus ditambah sendiri pajaknya, mereka gimana? Ya. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu di-upgrade harganya ke depannya, maka itu bisa tergolongkan subhat karena tidak ada kejelasan. Harus ditakyin dulu Bu, dijelaskan dulu. Karena kalau sesuatu yang namanya subhat kan mudah, sesuatu yang nggak jelas gitu. Hitam putihnya itu nggak jelas, warnanya abu-abu. Ini putih kok kayak hitam, ini hitam kok kayak abu-abu. Tapi kalau ada kejelasan, nota kosong nanti seperti ini, ada perjanjian hitam di atas putih dan ada notaris ngambilnya banyak, itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kejelasan, itu subhat. Itu yang subhat. Terus pertanyaan kedua, misalnya di rumah ada hiasan-hiasan patung. Hiasan. Itu kan sebenarnya banyak orang bilang itu seni ya. Bukan masuk untuk itu berhala atau disembah, itu bagaimana Ustaz? Apakah itu subhat? La tadkhulul malaikah baitun fihi surah.
tidak akan masuk malaikat dalam rumah, dan rumah itu ada surah. Surah di sini bukan gambar, tapi patung. Dan patungnya yang disembah. Kalau foto mubah, dia bukan patung, gambar, lukisan. Jadi kalau foto boleh? Foto boleh, karena itu bukan berhala. Saya tanya, apakah ada orang nyembah foto di zaman sekarang, Bu? Nah, kira-kira yang tidak ada, karena foto itu untuk mengenang, misalkan foto ulama. Foto ulama, foto guru kita, foto orang tua kita, itu mengenang bahwa kita pernah punya ayah, punya ibu yang sedemikian rupa baiknya fotonya ini, dan itu untuk mendedikasi anak turun kita, keturunan kita, bahwa kakekmu itu ini, karena pada hakikatnya Islam itu tidak pernah memutus nasab dengan kematian. Jadi bin itu dibawa sampai akhirat, Bu. Buktinya apa? Nabi pernah bersabda bahwasanya kelak innallaha yad'ukum bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum, kata Nabi. Allah itu kelak di akhirat akan memanggil kamu dengan nama bapakmu juga. Jadi misalkan saya dipanggil dengan nama bin bapak saya, berarti kita memajang foto, orang tua yang telah meninggal dunia, memajang foto guru, ini tujuannya untuk mendedikasi, tidak untuk disembah, maka hukumnya mubah. Yang haram itu kalau fotonya, gambarnya ndak senonoh, nah itu. Ya, gambarnya yang mohon maaf agak sedikit membuka aurat. Mungkin saking mohon maaf orang-orang seni kan kadang imajinasinya kan macam-macam, ibu-ibu. Ada yang gambar, mohon maaf saya pernah lihat ada patung itu gambarnya juga tidak senonoh. Itu yang tidak diperbolehkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon, monggo. Ada yang mau ditanya lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan pertama yang masalah istirahat itu, Ustaz, yang kalau memanfaatkan fasilitas umum atau kita mengambil sesuatu dari fasilitas umum, misalnya ada tanah kosong ditanami jahe, serai atau dan lain-lain, kan boleh ngambil siapa aja gitu, itu termasuk ke subhat atau bagaimana? Terus yang kedua, ini mungkin yang udah bahkan ada yang udah bilang haram, kayak misalnya kepala keluarganya itu bekerja di tempat yang jelas haram, misalnya di bank. Tapi kan ada yang berpendapat, saya udah bertanya ke beberapa ustaz, tapi ada yang bilang begini, Ustaz, yang saya pertanyakan, bagaimana istri sama anak yang dinafkahi dari bekerja di tempat yang haram itu. Ada yang bilang masih membolehkan, yang menanggung dosa si kepala keluarga itu. Tapi ada yang tegas dan keras itu jelas haram. Sementara anak dan istrinya kan kalau bukan dari situ nafkahnya, dia tidak ada jalan lain gitu. Dia tidak bekerja mengandalkan orang tuanya juga tidak bisa menafkahi mereka. Bagaimana itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya jawab, gimana Ustaz, ada tanah milik negara atau milik perusahaan, kita tanami untuk mengambil manfaat bila tanah itu kosong. Tadi di hadis disebutkan karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang mengembala, kembalaannya itu yang dikembalakan masuk di batas antara tanah yang terlarang, itu sudah masuk kalau geser masuk beneran haram. Kecuali kalau yang punya itu baik dari PT, Persero dan lain dan sebagainya, dari pemerintah, dari apapun, sudah mengizinkan kepada ibu, dan ibu sudah bilang ada akadnya, Pak, kalau ini daripada menganggur, tanahnya boleh nggak saya tanami kolonjono, rumput kolonjono atau rumput pakcong untuk makan ternak saya? Boleh, silahkan. Itu jatuhnya halal. Karena innal halala bayinun, yang halal jelas, wa innal harama bayinun, yang haram juga jelas, wa bainahuma mustabihat, di antara keduanya yang belum jelas subhat.
Jadi kalau ibu sampai menanami di tempat itu, mengambil manfaat tanpa minta izin, sudah masuk ke ranah mereka, haram jelasnya. Tapi kalau tumbuhnya itu di antara batas itu masih subhat. Kalau di ranahnya ibu, itu jadi halal. Enak toh? Jelas nggak? Jelas. Dan yang kedua, ini masalah kompleks di tengah masyarakat kita, Bu. Kasihan. Kasihannya apa? Saya pernah nemu ibu pegawai bank akhirnya jualan madu di pinggir jalan, habis ikut pengajian terus memutuskan pensiun dini. Akhirnya anaknya sama istrinya sambat semua, penghasilannya kurang. Bagaimana menyikapi masalah bank? Sampai detik ini ulama berbeda pendapat menyikapi masalah bank. Kalau yang keras betul, ada yang mengatakan haram. Yang haram itu bukan kerjanya, ribanya. Maka dari solusi pemerintah akan membuat bank itu untuk membandingi masalah riba, dibuatlah bank syariah Indo yang mendapatkan keuntungan diambil bukan dari bunga tapi diambil dari mudorobah bagi cuman kekurangannya kalau terjadi kolab, inflasi, jatuh, nasabah ikut dirugikan. Tapi kalau sudah ada akad kesepakatan, ya sudah, ada apa. Bagaimana Ustadz? Ada saudara ini kerja di bank, akhirnya dia itu takut keluar, akhirnya takut dengan riba keluar, sehingga ketika keluar anak istrinya makan apa? Betul ibu-ibu? Sekarang saya tanya, dijawab dengan tegas. Kalau misalkan keuangan yang ada di negeri Indonesia semuanya yang megang orang kafir, bagaimana ibu-ibu? Kalau bank semuanya isinya tidak ada orang Islam, terus bagaimana ibu-ibu? Orang Islam bisa dijajah ibu-ibu. Betul nggak? Kalau semuanya keluar karena riba, akhirnya yang menguasai ekonomi negeri adalah orang-orang fasik, orang-orang yang rusak imannya. Nauzubillah, ini mudaratnya jauh lebih besar. Maka ulama menggarisbawahi untuk memunculkan fatwa haram itu perlu pengkajian khusus, dibahas dari berbagai sumber Quran hadis, tidak serta-merta haram. Famanitur ghairu bagin, barang siapa yang dia terdesak, terpaksa. Gimana Bu? Fala adin, dengan catatan tidak melampaui fala isma alai, maka tidak ada dosa baginya. Haram tetap haram, tapi dalam keadaan terpaksa, kalau nggak makan mati. Haram hukumnya tetap haram, tapi tidak dosa. Akhirnya hukumnya apa? Makruh deh, paling aman. Mengharamkan tidak mudah. Misalkan saya pegawai bank, saya punya anak, saya punya istri, anak saya 5, semua butuh nafkah dari saya, terus saya keluar nggak kerja. Mudarat enggak ibu-ibu? Akhirnya anak dan istri saya hidup dalam kefakiran. Kata Nabi, kadal fakru ayakuna kufron. Kefakiran itu pangkal dari Kalau orang fakir itu taruhannya enggak main-main Bu, akidah. Tolong bilang sama saudara ibu, tetap lanjutkan kerja di bank. Yang penting solusinya adalah sedekah sama zakatnya untuk mengurangi, membersihkan harta haram dan subhat. Kalau misalkan mau kerja di tempat lain, silahkan, lebih baik. Tapi kalau memang belum ada, jangan pernah memutuskan sesuatu dengan hawa nafsu. Dipikir lagi. Ida aroda antak ala syai'an, kata Nabi, ketika kamu ingin melakukan sesuatu, falyatadabbar akibatah, pikir akibatnya dulu, jangan tergesa-gesa. Fa in kana khairon, juga kalau akibatnya baik, famdi teruskan. Fa in kana ghairu dzalik, kalau tidak baik, fantahi, jangan diteruskan. Jadi akhirnya ada satu hadis yang betul-betul saya hafal, saya pegang kuat hadis ini. Ada di dalam kitabnya Habib Umar bin Hafid, namanya kitab Mukhtarul Hadis. Kata Nabi di situ, kana fi akhiri zaman qiwamuddinin nas wa dunyahum ad-darahima wa dinanir.
besok di akhir zaman, diingat ya, besok di akhir zaman, kekuatan agama seseorang dan kekuatan dunia seseorang dinilai dari dirham dan dinar, mata uang, dari kekuatan ekonomi. Paham? Jadi umat muslim wajib harus menguasai ekonomi, karena akan menguatkan dunia umat muslim dan agama umat muslim. Ibu ngaji di sini jalan apa naik motor? Kalau beli motor butuh duit enggak? Betul. Ibu nyekolahkan anaknya butuh duit enggak? Ibu makan setiap hari, bayar listrik, bayar ledeng, pam dan sebagainya, pakai uang apa pakai daun? Maka Nabi bersabda, man bata kalan fitolabil halal bata makfurullah. Barang siapa yang kelelahan mencari nafkah sehari-hari, lelahnya itu menggugurkan dosanya. Enak nggak kerja? Enak, Bu? Terakhir saya garis bawahi biar jenengan tidak ragu-ragu, tidak mengganjal dalam hati. Ada satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayati zaman, kata Nabi, akan datang satu waktu, la yabqal insan illa fir riba. Tidak akan dapat manusia itu menghindar dari riba. Walau layak pulu, walaupun orang tersebut tidak berkecimpung dengan riba, tidak makan riba, tetapi yusibu khobaruh, dia kena percikan dari ribanya tadi. Ya otomatis lah, Bu, percikan. Mohon maaf ibu-ibu, misalkan nggak usah contoh jauh-jauh, saya sebagai seorang ustadz dipanggil ngisi kajian di bank, kemudian saya dikasih bisaroh. Apa saya menghukumi itu haram? Saya padahal nggak kerja di situ. Terus enak saja kita bikin hukum seenaknya udelnya sendiri. Bang, haram, ini haram, itu haram. Ulama itu berpikir pakai kitabnya berjilid-jilid. Mau memutuskan fatwa haram itu tidak mudah, Ibu. Ini kalau tidak dijelaskan banyak korban saudara-saudara kita, kasihan keluar kerja, anak cucunya nggak makan. Asal-asalan bikin haram, ini haram. Ya benar, tapi kan ada fikih di situ. Paham Ibu ya? Jadi akan datang satu zaman manusia itu tidak bisa lepas dan menghindar dari riba. Walaupun orang tersebut tidak makan dari hasil riba, dia tetap kena percikan ribanya. Betul apa betul? Itu. Paham ibu-ibu ya? Jadi jelas. Haram halal sudah jelas, di tengah-tengahnya subhat. Ada tanya? Tolong itu disampaikan kepada saudaranya biar memantapkan hatinya, biar tidak berpikiran saklek. Masih ada pertimbangan-pertimbangan lain. Mungkin suatu ketika kalau beliau datang mau ngaji, mau sharing sama saya jelaskan. Banyak saya menyelamatkan orang-orang yang semacam itu, merasa bimbang, kebingungan masalah ini. Itu. Yang penting solusinya banyaklah sedekah, ya, santuni anak yatim. Kalau memang ibu-ibu terpaksa pegang yang haram, ini jelas ini. Dari hasil kerja atau usaha ibu-ibu ini, saya dapat ongkos 1.500.000, yang 1 juta itu halal, yang 500-nya 50-50. Mungkin subhat, mungkin juga haram. Kalau subhat masih 50-50, kalau haram jelas. Apakah ini nggak boleh dimakan? Saya tanya. Uang 500.000 yang haram boleh dimakan nggak? Boleh. Catatannya, famani turo ghairo bagin. Nunggu kita harus terpaksa dulu. Kalau di rumah ndak ada beras, ndak ada minuman. Kalau kita sudah nunggu 3 hari dulu, sudah ikhtiar ke sana kemari, ndak ada makanan, kita mau mati, baru uang yang haram itu dipakai. Itu boleh. Kalau ndak, ibu cari di pinggir-pinggir jalan itu orang yang belum makan minum itu, kasih itu. Famani turo, dia termasuk kaum do'afa, kaum yang lemah, yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Dia susah payah cari makan, cari minum. Kalau dia diberikan hal semacam itu yang subhat, maka tidak dosa baginya, tapi dosa bagi kita. Paham? Adinun nasihat di sini. Agama adalah nasihat. Kapan itu? Di hadis yang ke-7. Itu lanjutannya ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Terakhir Mbak Tina, mic-nya udah dikasih Mbak Tina belum? Sudah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kebetulan saya itu kan pedagang kaki lima dan sering Kakinya berapa sekarang? sekarang kakinya 2. Oh, alhamdulillah. Nah, terus karena saya sering jualannya tuh di depan hotel atau di depan kantor atau di kelurahan atau dimanapun, Oke. itu kadang yang punya tuh ridho, kadang enggak. Nah itu yang bikin saya kadang ini support atau enggak ya, Iya. hasil yang saya dapat ini. Ya. Itu loh Ustaz yang mau saya tanyakan. Ya, baik. Ya, makasih Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Baik, Ibu. Ustadz, saya itu dagang di depan hotel. Kadang yang jual itu nyenengin. Kadang pas moodnya nggak enak, saya jadi korban diperengutin. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah saya subhat tinggal akadnya yang pertama, Bu? Ibu sudah akad sama penjual sama yang punya tempat belum? Enggak pernah bilang. Nah, lo enggak pernah bilang lo. Gimana? Jualannya sebentar. Jualannya sebentar. Pedagang kaki lima gitu kan. Nah, saran saya besok izin dulu ya. Kalau izin tamunya enggak penting, Ustaz. Itu kan cuma kita ngejar tamu. Oh. Tamu Betul. satu bus itu kan biasanya kita ketemu paling jangkanya cuma berapa. Ya, baik. Saya paham, Ibu. Saya paham. Jadi gini, Bu ya. Ada kalanya hal tersebut sudah lazim masyhur di tengah-tengah kita. Sehingga hal tersebut menjadi adatul muakamah. Adat yang menjadi hukum kebiasaan. Kalau adat yang menjadi hukum kebiasaan dan mayoritas masyarakat sudah melakukan itu, saya pernah di namanya di Patangkulan ada hotel itu begitu. Kalau misalkan bisnya datang langsung digelar gitu, waktunya sempit. Itu menjadi adatul muhakamah, hukumnya jadi mubah karena sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita. Dan setidaknya dari kebiasaan itu harusnya itu yang menjadi seluruh perhotelan atau tempat-tempat semacam itu mafhum, memahami. Jadi diperbolehkan, mubah tidak apa-apa karena sudah menjadi adatul muhakamah. Tapi kalau tiba-tiba ibu langsung bikin lapak sehari-hari di situ tanpa izin, nah itu yang jadi masalah. Nah itu namanya adatul muhakamah, hukum yang menjadi adat kebiasaan jadi mubah bila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, cukup 3 penanya atau masih ada lagi? Cukup ya, terima kasih.